Iya, abang nggak sebutkan yang pangkalan, pokoknya pangkalan yang lain. Ya seakan-akan nilainya itu ya Kak Alin ya. Iya. Eh, Seakan-akan kita dukung Curang. juri gitu ya, Iya. curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Siti Nadila Dan saya Esa Sabila. di Smankau Podcast. Learning, inspiring, empowering. Oh ya nih guys, kali ini kita di sini gak cuma berdua loh. Kita ditemani oleh salah satu guru dari SMA Negeri 1 Karangnunggal. Sekaligus beliau ini merupakan pembina pramuka di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Tapi ngomong-ngomong nih, bukan hanya itu yang menemani kita pada pagi hari ini, tapi ada juga siapa Kaisa? Salah satu perwakilan dari ekskul pramukanya langsung dikasih hadiah itu Kak Alin Wulandari. Yuk kita sapa. Halo Pak, Halo. Kak Alin. Oh iya nih Pak, langsung saja ya, mungkin sekarang ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang seputar sekolah kita tentunya. Ya. Ngomong-ngomong pramuka ya nih Pak, seperti yang sudah kita ketahui, alhamdulillahnya kemarin pramuka SMA Negeri 1 Karangnunggal bisa mendapatkan juara tingkat provinsi dan nasional ya Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi yang menjadi kepanasaranan kita di sini atau kekepoan kita kali ini, apa sih yang menjadi modal atau pendorong Bapak hingga akhirnya Bapak bisa memutuskan, ayo kita ikuti lomba ini. Pasti Ya. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Abah nih ya, Abah aja. Abah ucapkan terima kasih kepada Kak Nadila sama Kak Elsa yang sudah memfasilitasi lah untuk Abah dan Kak Alin ya untuk berada di podcast SMA 1 Karangnunggal. Kesempatan yang sangat luar biasa untuk Abah sendiri, buat Kak Alin sendiri ya, untuk berbagi pengalaman ya sekitar kegiatan yang sudah diikuti oleh Ekskul Pramuka. Kalau misalkan barusan dorongan apa intinya ya yang menjadikan pangkalan SMA 1 Karangnunggal ikut serta. Sebetulnya kegiatan yang kemarin diikuti itu pertama yang terakhir itu Logakpil ya Kak Alin sama Kalkapiksa ya. Sebetulnya kegiatan tersebut berawal dari dorongan kegiatan penilaian gugus depan. Yang dimana penilaian gugus depan itu dilaksanakan kalau tidak salah sekitar bulan Juni ya, dikarenakan penilaian gugus depan itu kalau tidak salah 3 kali penilaian, dari mulai tingkat keluaran, terus yang kedua tingkat wilayah, terus yang terakhir tingkat cabang. Nah dari hasil penilaian gugus depan tersebut, di sana evaluasinya itu salah satunya itu kita itu jarang mengikuti kegiatan-kegiatan lomba di pangkalan yang lain, intinya seperti itu. Nah berawal dari sana yang pada akhirnya kita ya intinya memutuskan lah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau misalkan dari dulu sebetulnya untuk pangkalan kita bukan berarti tidak mau ya, tapi dikarenakan pembenahannya itu kalau tidak salah bersama dengan Ece Deis, dengan Abah Edi, itu terfokus ke dalam administrasi, termasuk perangkat-perangkat ambalan, termasuk kelengkapan yang di pangkalan SMA 1 Karangnunggal. Nah untuk tahun ini setelah beberapa tahun melengkapi hal tersebut, yang menjadi kekurangannya itu kita jarang mengikuti lomba di pangkalan yang lain, yang pada akhirnya kemarin kita memutuskan untuk ikut, selain daripada menyalurkan bakat-bakat yang terpendam lah intinya di anak-anak pramuka, intinya seperti itu. Nah kalau tadi itu kan disebutkan ada 2 lomba ya. Yang pertama itu Logakpil, kedua itu sama Kalkapiksa. Nah untuk Logakpil sendiri itu apa? Terus lombanya itu gimana aja kayak gitu? Soalnya kayak Logakpil kayak asing ya di telinga ya Kak Sina. Nah, Apa sih Logakpil itu mungkin ya kayak gitu. Kak Elsa? Dan mungkin SMA Negeri 1 Karangnunggal ngikuti lomba apa aja di Logakpil gitu. Kayak itu. Apa? Ini bisa dijawab oleh Abah atau juga Kak Iya. Ali.
Kalau Logakpil itu kalau tidak salah singkatannya Kak Alin ya, Iya, singkatan. lomba penegak terampil. Sebetulnya untuk Logakpil ini sudah berlangsung cukup lama, yang diadakan oleh SMA N 1 Manunjaya kalau tidak salah, Pangkalan SMA 1 Manunjaya. Cuman kalau misalkan dari tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah mengikuti kegiatan tersebut. Kemarin satu kali mengikuti kegiatan tersebut yang pada boom bisa menjadi juara umum gitu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong di SMA Negeri 1 Karangnunggal ikuti lomba apa aja sih Pak? Kemarin pas di Logakpil Kak Alin? mengirimkan lomba apa aja? Untuk yang di Logakpil itu ada Semapur Dance, Sutmupi, sama musikalisasi puisi. Dan ada juga perlombaan pangkalan terfavorit. Nah, jadi itu di perlombaan itu yang menang itu apa aja? Apakah semuanya dapat piala atau gimana itu? Alhamdulillah ya bisa dikatakan ini sebuah ujian lah. Kalah atau menang sih sebetulnya ujian gitu, ujian dari Allah. Kalau misalkan menang ya ujian untuk kita bagaimana cara untuk bisa mensyukuri kemenangan tersebut. Kalau misalkan kalah ya ujian juga, ujian bagaimana kita menyikapi lah intinya kekalahan tersebut, menyikapi ya bagaimana mungkin ujian tersebut yang diberikan oleh Allah, apakah kita sanggup gitu dengan kekalahan tersebut. Dan alhamdulillah kemarin dari dari hasil kegiatan lomba tersebut kita mendapatkan ujian ya kalian, mendapatkan juara ke-1 di Semapur Dance, terus juara ke-1 di musikalisasi puisi, terus juara ketiga di Sutmupi. Sutmupi, dan juara ke-1 juga pangkalan favorit ya kali. Ya, pangkalan terfavorit. Ya, pangkalan terfavorit menjadi juara umum juga, terus menjadi juara atau bisa meraih lah intinya, meraih trofi Piala Gubernur lah intinya seperti ya? itu. Iya. Jadi intinya semuanya kesabut semuanya ya, masuk 3 besar dapat piala semua, ini hebat banget. Dan ini mungkin baru pertama kali ikuti lomba Logakpil ya Pak. Dan alhamdulillah langsung boom guys. Yes. Ngomong-ngomong nih Pak, bagaimana sih cara atau strategi yang disiapkan kan untuk menyiapkan lomba tersebut hingga akhirnya bisa jadi juara nih? Yang Apa aja sih strategi yang disiapkan? Sebetulnya untuk kegiatan ini sifatnya dadakan ya Kak Alin. Dadakan sekali. Tadinya sih nggak bakalan ikut gitu. Yang dadakan itu informasinya. Kebetulan 7 hari sebelum mengirimkan video baru ada informasi. Nah sebetulnya sempat kebingungan juga ini bagaimana caranya, ini kan sifat lombanya itu tim ya, kelompok. Kalau misalkan sifatnya tim ataupun kelompok biasanya harus ada chemistry lah. Ya mungkin yang dirasakan oleh Kak Alin juga, termasuk Kak Ersa juga ya, sebagai salah satu anggota pramuka. Abah pertama tidak pernah memaksakan untuk mengikuti, maksudnya coba saja ke anak siapa yang mau ikut gitu. Terus yang kedua untuk timnya biarkan anak-anak yang menentukan. Jadi tidak ada unsur paksaan. Iya, tidak unsur paksaan. Soalnya kalau misalkan dipaksakan terus waktunya mepet kan, dengan persiapan 7 hari, Abah rasa sangat sulit lah. Kalau misalkan sekarang dikasih kebebasan kepada anak-anak, mungkin anak-anak juga udah ada chemistry. Kalau misalkan chemistry sudah terbentuk, sudah ada lah di antara yang satu dengan yang lain. Mungkin untuk menyatukannya juga insya Allah tidak akan sulit. Iya, sangat mudah. Ya seperti itu intinya. Gimana, Mungkin, ada lagi? selama latihan itu ya berarti itu H-7 ya untuk latihannya sendiri. Benar-benar waktu yang mepet. Nah, kira-kira itu pasti untuk mendapatkan prestasi yang bagus ini tuh pasti latihannya benar-benar keras ya. Dan itu pernah gak sih ngerasa kayak aduh capek nih, udahlah nyerah aja kayak gitu? Apakah pernah ngerasa kayak gitu atau kayak terus aja kita semangat terus? Kalau untuk itu ya pasti pernah, soalnya kan dipepet waktu gitu, cuman 7 hari harus bisa semuanya, terutama semua perlombaan juga harus mempunyai konsep tersebut. Tapi kita kembali lagi bahwa kita harus menerobos itu pengalaman baru di pramuka ini, dan juga untuk meningkatkan nama baik SMA juga. Oh jadi bisa saya simpulkan nih, waktu
waktu apa ya? Waktu persiapannya itu selama 7 hari ya. Iya, betul Wih. juga. Sangat singkat sekali. Tapi hebat banget sih Tapi bisa hebat ya. Iya, iya. menyebut semuanya. Ya, terus kan pastinya ya nih ngomong-ngomong tentang kemenangan ya, Abah, kan pastinya setiap perjuangan itu tidak akan luput dari derasnya keringat, Ya, pasti menguras kasihan. pikiran, terus Tenaga, apalagi emosi segala Mm-mm. macam. Pastinya kan tidak selalu berjalan mulus. Pastinya pasti adalah kerikil-kerikil ya di jalan gitu, Iya. jalan perjuangan tuh. Nah, kalau kerikil-kerikil di perlombaan kali ini atau tantangan hambatan ya mungkin ya di perlombaan kali ini tuh apa sih? Ada gak? Ada gak? Dari Abah, dari Kak Alin. Atau mulus aja? Kayaknya kemungkinan kalau mulus-mulus pasti ada. Boleh dari Kak Alin dulu lah. Untuk hambatan jelas ada. Soalnya kan kalau dari Semapur saja contohnya harus nyusun konsepnya, harus nyusun lagunya dan juga koreografinya. Musikalisasi juga sama, harus menyusun aransemen dan shoot movie juga sama gitu, harus nyusun skenario-nya juga. Ya, skrip. Pokoknya Banyak. Banyak. Akibat kemepetan waktu tapi alhamdulillahnya bisa berhasil, bisa Benar-benar jadi the power of dadakan lagi ini mah. udah bagus banget mungkin ya. Bukan mungkin lagi Kak Ersa ini udah Pasti fix ini bagus banget ini mah. Tapi nih, khusus untuk lomba-lomba yang bersifat tim, itu kan pastinya banyak orang, banyak pemikiran juga. Itu pernah gak sih ada slack itu antar anggota timnya itu? Dan kalau ada nih, kalau pernah terjadi, itu gimana sih supaya nyatuin lagi gitu, berempuk lagi semuanya satu komando lah istilahnya, bersama-sama kayak gitu lagi. itu sih jelas pernah ada di mana ya salah satu peserta itu cekcok gitu. Dan untuk mengatasinya dari saya sendiri dipisahkan dulu gitu. Jadi didiamkan dulu biar duanya tenang. Dan juga jika sudah, mereka juga alhamdulillah gitu berpikir jika mereka terus seperti itu, perlombaan ini juga tidak akan mulus. Jadi langsung berbaikan secara Sendirinya. Tapi nih, mengingat ini semua lombanya kesabut semua, emang dari awal pernah ada firasat bakal menang gak sih? Atau kayak ini benar-benar jadi surprise buat kalian sendiri kayak gitu? Dari Abah dulu ya. Kalau misalkan kita mengikuti kegiatan ataupun sesuatu, niatkan, intinya dari niat itu harus yakin dulu. Kalau misalkan dari awalnya sudah tidak yakin, itu sudah kalah lebih awal lagi, intinya seperti itu. Jadi motivasinya itu ke anak-anak, kita pasti menang lah. Kita pasti menang asalkan kalian serius dalam kegiatan latihan. sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan apakah akan menang, ya intinya motivasi ke anak, kita pasti bisa, intinya seperti itu. Kalau bahasa Sundanya jangan kumeok sampai meh dipacok gitu ya Pak. Jadi harus percaya aja dulu kalau kita ingin melakukan sesuatu atau kita katanya kan gini, kalau kita itu harus bisa berani untuk bermimpi, dan berani untuk bermimpi itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan ya. Iya. Ya dengan cara jangan kumeok sampai meh dipacok gitu. Harus yakin sama tujuan kita gitu. Tapi dengan catatan Kak, jangan sampai kita yakin tapi kita malah menyepelekan lah intinya. Nah, Tapi itu jangan sampai juga. seperti itu gitu. Kalau misalkan menyepelekan, jadi lalai latihan. Jadi intinya mungkin harus berimbang lah antara keyakinan dengan apa yang diusahakan, intinya seperti itu. Nah, tapi untuk Loggapil ini sendiri tadi kan Piala Gubernur, berarti ini tingkatnya provinsi ya? Iya, tingkatnya provinsi. Terus ya kalau yang satu lagi yang Kalpapriksa ya, itu tingkatnya? Kalau Kalpapriksa kemarin yang mengadakan Universitas Indonesia ya kali. Tingkatnya kemarin tingkatan nasional, terus kegiatan yang dilombakan di sana pertama Semapur Dance, terus yang kedua pidato ya kali. pidato. Dan alhamdulillah untuk kegiatan Kalpapriksa kemarin untuk pidato bisa meraih juara kedua ya tingkat nasional. Alhamdulillah banget ya. Tapi itu kan tingkatnya
nasional istilahnya itu levelnya paling tinggi lah istilahnya. Apa sih yang menjadi motivasi kalian yang memberanikan pramuka lah istilahnya untuk mengikuti lomba selevel tinggi seperti itu? Oh, yang membuat yakin gitu Yakin banget untuk mengikuti. ikut lomba tersebut. Secara kan itu tingkatnya nasional istilahnya, berarti seluruh Indonesia hampir semuanya kan pasti ikut gitu dari semua sekolah kayak gitu. Dari kalian boleh. Untuk motivasinya sendiri kan kita alhamdulillah ya sudah meraih perlombaan Logakpil seprovinsi dan itu juga membuat rekan-rekan saya Lebih harus percaya diri harus gitu ya. percaya gitu dan juga mari kita mencoba untuk ke tingkat selanjutnya. Mudah-mudahan ada hasilnya gitu. Jadi itu. Jadi coba aja dulu hasil pembelakangan Kak Ersa. Oke, jadi coba aja dulu ya. Dan ada lagi pertanyaan Kak? Nah, mungkin kan gini Pak, ngomong-ngomong tentang kemenangan dan kegagalan ya kita di sini. Nah, kan pemikiran atau pandangan orang-orang itu kan beda-beda ya tentang suatu kata atau suatu makna. Nah, mungkin kalau menurut Abah sendiri nih dan juga Kak Alin, apa sih arti dari kemenangan dan kegagalan itu? Ayo. Kalau misalkan dari Abah ya, kemenangan itu adalah perjuangan intinya, perjuangan. Kalau misalkan kegagalan, motivasi. Terus untuk kegagalan sangat dibutuhkan lah, sangat dibutuhkan. Kadang-kadang kan manusia itu butuh dicambuk juga, butuh dicambuk juga. Nah, yang menjadi motivasi itu adalah kegagalan tersebut. Ya, kadang-kadang kan ada yang orang-orang itu ada yang santai-santai saja kan. Nah, ya orang-orang yang seperti itu ya termasuk Abah sendiri lah biasanya. Ya dari kegagalan tersebut ya baru menjadi motivasi gitu untuk meraih juara, intinya seperti itu. Jadi mungkin ketika kita gagal, janganlah kita down, tapi Iya. kita harus Jadi pintar-pintar cari hikmah, mungkin ya dari Iya. kegagalan tersebut jadikan motivasi untuk kedepannya supaya kita bisa lebih sukses lagi dan gak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan gagal, kalau Abah sendiri ya, pertama gagal, diam dulu lah sejenak. Jangan dulu melangkah gitu. Nikmati saja lah, itu proses kan. Yang namanya kehidupan itu sukses, gagal. Tadi juga sudah disampaikan kan, dua-duanya itu adalah ujian, intinya seperti itu. Kalau misalkan kita dalam atau diberikan ujian kegagalan, ya diam dulu lah sejenak. Jangan terlalu memaksakan. Nikmati saja. Nah, baru setelah diam kita mengambil ancang-ancang lah. Intinya mengambil ancang-ancang untuk berlari gitu. Jangan sampai gagal, down, wah itu malah terpuruk lah intinya. Kalau misalkan masalah terpuruk ya manusiawi lah. Cuman kita harus berpikir lagi, kehidupan itu harus berjalan, intinya seperti itu. Bagaimana caranya yang tadinya gagal bisa berbalik itu menjadi sebuah kesuksesan. Jadi Gitu. intinya jangan putus asa. Iya, Justru jangan putus asa. ketika kita putus asa, disitulah letak kegagalan Iya. kita yang sebenarnya. Iya. Justru dari kegagalan itu ya Kak, kita banyak bersyukur pertama, terus banyak merasakan perasaan orang lain gitu supaya kita tidak sombong lah intinya. Jadi kalau misalkan gagal, ketika kita sukses maksudnya, kita harus ingat bagaimana perasaan kita dulu pas waktu gagal. Intinya kita bisa lebih menghargai lah, bisa lebih memotivasi. Soalnya kalau misalkan gagal, ya butuh banyak motivasi intinya seperti itu. Jadi mungkin di kegagalan dan di kesuksesan itu pasti ada ujiannya. Iya. Dan mungkin di kegagalan ujiannya mungkin putus asa, Iya. down. Sedangkan di kesuksesan ujiannya mungkin tidak sedikit orang yang sudah sukses ada yang sombong. Iya. Nah, itu ujiannya. Jadi lupa diri lah intinya. Jadi lupa diri. Seakan-akan hasil tersebut itu hasil dia, padahal itu takdir dari Allah gitu. Allah yang menentukan. Ada lagi Kak Ersa. Mungkin dari Kasira dulu. Oh ya nih, kalau ngomong-ngomong dari pramuka nih, udah berapa tahun ya? Udah kita hitungnya berhubung lama ya kalau dari dulu-dulu mah kita ikut ada berapa piala yang sudah disumbangkan ke sekolah pada tahun 2021 ini?
Ayo. 2021 berapa piala Kak Alin? Wah, banyak Kalau kayaknya. misalkan 2021 kita baru mengikuti lomba itu pas waktu bulan Juni ya Kak Alin. Iya. Pas waktu angkatan Kak Ripal sama Kak Pahma. Ya itu kan kita lagi PPKM kalau tidak salah ya, sekolah juga tidak berjalan. Abah juga sempat kebingungan ini. Bagaimana caranya kita organisasi harus berjalan sedangkan kegiatan Batasi. dibatasi, intinya seperti itu. Nah, baru ada kegiatan itu sekitar bulan Juni, yaitu kegiatan gugus depan percontohan. Terus semakin ke sini kondisi pandemi semakin membaik. Terus kegiatan juga semakin semakin banyak. Jadi untuk di 2021 itu baru mengikuti kegiatan gugus depan percontohan, terus Logakpil sama Kalpa Kalpapriksa. Ya, Jadi emang pendobraknya awalnya itu gebrakannya itu di gugus depan percontohan ya terlebih gugus dahulu. depan Ya. percontohan. Oh ya nih Pak, ngomong-ngomong pesan-pesan Bapak atau pesan dan kesan Bapak untuk anak-anak yang telah mengikuti Lomba-lomba. perlombaan. Apa sih? Abah sih suka menekankan ke anak-anak itu, mungkin bisa ditanyakan ke Kak Ersa sama Kak Alin sendiri ya. Ketika anak-anak meraih trofi piala, tadi sih yang disampaikan, ini adalah ujian. Kemenangan adalah ujian. Terus yang kedua, jangan sampai sombong lah, tetap membumi. Jangan sampai jadi jangan sampai euforia berlebihan. Pasti di balik kemenangan pastilah ada yang merasa tidak suka lah. Tadi kalau tidak salah ya Kak Alin, pas waktu kegiatan Logakpil juga baru terasa gitu setelah kita mendapatkan juara. Ya biasalah, ada yang kecewa, ada yang tidak suka gitu. Ada gitu. Iya, abang nggak sebutkan ya pangkalan, pokoknya pangkalan yang lain. Ya seakan-akan nilainya itu ya Kak Alin ya. Iya. Seakan-akan kita cukup Curang. juri gitu ya, Iya, curang. iya sampai sempat komunikasi juga sama Pak Marsu. Pak, gimana nih? Ada komplain seperti ini kita harus datang nggak? Ya, alhamdulillah beliau menyarankan janganlah, udahlah. Dan ya intinya seperti itu. Ya baru terasa sama anak-anak juga. Ya pas waktu ada yang ya seperti itu. Kalau misalkan euforianya berlebihan, ya jangan sampailah menjadi menyakitkan hati orang lain. Tetaplah berbahagia, berbangga sewajarnya saja. Iya, iya. Kalau Kak Alin sendiri untuk teman-temannya yang sudah mengikuti lomba, apa pesan Kak Alin untuk teman-teman yang lainnya? Kalau pesan dari saya, tetap biasa aja gitu, jangan terlalu tinggi, benar kata Abah, dan juga lebih mengeratkan kekeluargaannya, karena jika mungkin ada perlombaan-perlombaan selanjutnya, tidak perlu membentuk chemistry yang sangat ketat itu, karena kita sudah mempunyai rasa keluargaan yang tinggi. Jadi untuk lomba-lomba kekompakan itu insya Allah itu mudah untuk menjalin kekompakannya. Oh iya nih, ngomong-ngomong kan barusan itu pesan-pesan untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang telah mengikuti lomba. Iya. Nah, untuk yang tidak mengikuti lomba nih, apa pesannya? Pesan-pesan jangan. Mudah-mudahan jadi motivasi lah. Sebetulnya Abah juga ketika di kegiatan atau di organisasi pramuka ada semacam lomba ya, bingung untuk menentukan siapa sih yang harus dipilih gitu. Soalnya anggota banyak, terus dasar kepramukaannya juga sudah ada gitu. Jadi ya kadang-kadang Abah juga agak bingung gitu untuk menentukan peserta. Nah untuk menentukannya itu ya tadi Abah sudah sebutkan kan, Abah tidak memaksa. Tapi siapa Iya. aja yang mau? Iya, coba di list. Kalau misalkan ngelis, oh iya, itu yang paling niat. Kalau misalkan banyak ngelis, Abah tunggu misalkan kalian latihan jam 3 misal atau jam 2. Kita tunggu aja apakah datang atau tidak. Kalau misalkan yang datang, oh berarti itu. Jadi seleksinya seleksi alam lah, nggak menentukan kamu enggak. Tapi Siapa aja yang benar-benar niat? iya, termasuk tadi kalau misalkan dikasih kebebasan
chemistry juga kan sudah terbentuk gitu. Ya. Jadi mungkin pesannya untuk teman-teman yang tidak mengikuti, mungkin mudah-mudahan bisa termotivasi oleh teman-teman yang sudah meraih piala-piala yang ada di sini. Jadi intinya jangan jangan malah minder, tapi kita itu harus bisa termotivasi. Masa masa orang lain bisa, kita enggak gitu ya. Dan Jadi- juga jangan pernah takut untuk mencoba, itu poin pentingnya. Pokoknya coba aja dulu. Hasil mah belakangan. Bener banget Kak Sinan. Mungkin berhubung Waktu lagi masalahnya ya. berhubung waktunya sudah habis dan kita terpaksa harus mengakhiri Perbincangan kita yang benar-benar inspiratif pada kesempatan kali ini. mungkin ada pesan buat Kak Irsa untuk Sudah. teman-teman yang Terwakilkan oleh Kak Sinan, pokoknya mah the best. Pokoknya untuk teman-teman yang di rumah jangan pernah berhenti untuk mencoba. Terus ketika kita mengalami suatu kemenangan ataupun kegagalan, ingat itu semua itu hanya ujian dari Allah. Kita harus kalau kita gagal, kita harus bisa mencari hikmah di balik kegagalan itu dan mungkin belajar dari itu. Dan ketika kita sudah berhasil untuk mencapai kemenangan, kita jangan berpuas hati di sana, tapi justru kita harus lebih-lebih menyiapkan diri kita untuk lebih dari itu gitu. Jangan terlalu berpuas hati di sana gitu. Dan saya harap kita bisa belajar dan teman-teman juga bisa belajar dari podcast kita kali ini. Mudah-mudahan podcast kita pada kali ini Bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menginspirasi untuk menjadi versi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin podcast kita pada kali ini dicukupkan sekian. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe channel Smartka Podcast. Oke, mungkin sekian ya untuk teman-teman semuanya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.